Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu dihimbau, diarahkan, dan juga didoakan supaya kita tetap memiliki iman yang setia. Supaya kita memiliki iman yang benar-benar teruji. Kita diharapkan menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar menghidupi iman itu sendiri. Kita semua telah mengenal bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana cinta kasih-Nya, dan bagaimana perbuatannya dalam diri kita. Dia benar-benar memberikan nyawanya menjadi tebusan daripada segala dosa kita. Dia menjadi pendamaian kita kepada Allah, supaya kita manusia yang berdosa ini dilayakkan untuk berkata Bapa kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, sedemikian kasih-Nya Yesus kepada kita dan kita terima dan imani itu sampai saat ini. Yang diharapkan kepada kita adalah bagaimana kita menghidupi kasih Yesus itu sampai akhir hidup kita. Kita tidak pernah ragu, kita tidak pernah menyaksikan bagaimana kasih dan karunia Tuhan itu. Supaya apa kita dianjurkan, diarahkan untuk tetap setia Bapak Ibu. Supaya kita yang telah menerima penebusan Yesus Kristus, kita tetap menerimanya sampai akhir hidup kita. Karena apa yang dikatakan dalam renungan harian ini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ada orang-orang yang dalam hidupnya, dia telah mengetahui betapa besarnya kasih Allah. Bagaimana Allah sangat mengasihi mereka, dan bagaimana Allah berbuat dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka sangat jarang atau bahkan mereka tidak menghidupi kasih-Nya Tuhan itu. Mari kita perhatikan bangsa Israel Bapak Ibu, ketika mereka pulang dari Mesir, tanah perbudakan itu, mereka melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Mereka diberikan Tuhan perlindungan, mujizat-mujizat. Artinya mereka melihat perbuatan dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi oleh karena mereka tidak setia Bapak Ibu, mereka tidak mengimani dan mereka tidak menghidupi penyertaan Tuhan itu, maka apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka tidak ambil itu Bapak Ibu, dan mereka menjadi terakhir, maka mereka tidak layak masuk ke tanah Kanaan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, jangan ada satupun di antara kita yang sudah menerima atau mengenal kasih Allah, tetapi di akhir hidupnya dia malah meninggalkan kasih Allah dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak berlaku setia, dalam hal ini dia tidak memperjuangkan imannya, tetapi dia melepaskannya. Dia bahkan Bapak Ibu tidak yakin dan percaya. Jangan ada seorang pun di antara kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, sekalipun memang dalam kehidupan orang Kristen itu menghadapi yang namanya persoalan dan pergumulan, sakit, penyakit, itu tidak sebanding Bapak Ibu Saudara-saudariku dengan kasih dan penyertaan Tuhan.
Tidak ada Bapak Ibu yang dapat bisa kita gantikan dalam hidup ini untuk membandingkan iman kita dengan yang lain. Atau apakah itu dengan popularitas, atau kita ganti iman itu dengan kekayaan, atau kita ganti iman itu, atau kita jual, atau kita abaikan iman kita hanya untuk tahta dan lain sebagainya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, iman kita yang telah ikrarkan, yang percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah ikrar kita yang selama-lamanya sampai kita dipanggil olehnya. Maka setialah, hidupilah imanmu itu, supaya kita yang telah menerima kasih karunia, kita didapatinya setia. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat penyertaan Tuhan, buat cinta kasih-Mu. Biarlah kami Tuhan setia, supaya kami yang telah mengenal kasih Yesus Kristus terus mengikrarkannya sampai ajal hidup kami. Supaya kami yang telah menerima kasih karunia bukan menjadi yang terbelakang. Biarlah kami terus menyaksikan iman kami. Kami tahu Tuhan, dan Engkau tahu juga Tuhan tahu bagaimana kehidupan kami, bagaimana persoalan kehidupan kami, bagaimana kerinduan-kerinduan kami. Tapi iman kami Tuhan kepadamu terus nyata dan terus kami setia di dalamnya, karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Di dalam Engkau ya Yesus Kristus yang telah menyediakan tempat bagi kami kelak, dan Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Biarlah kami kuat dan semangat menjalani hidup ini dan mengandalkan cinta kasih-Mu, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah iman dan kesetiaan kami kepadamu terus menyala-nyala dan menghidupinya sepanjang hidup kami ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati tempat di mana kami tinggal, berkati pemerintah kami, berkati pimpinan gereja-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa ketika para jemaat Tuhan ini, saudara-saudari kami ini, memulai dan melanjutkan aktivitas mereka, Tuhan kiranya memberkati. Tambahkan Tuhan rezeki kepada mereka. Tambahkan rezeki dan kesehatan bagi kami seluruhnya. Biarlah kasih karunia-Mu tetap tercurah bagi kami. Yang sakit Tuhan pulihkan. Yang bergumul Tuhan hiburkan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.